Analisis perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan Chevy Astri Label. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang yang mendasari analisis perhitungan PPh pasal 21 pada CV Astri Label. Yang pertama yaitu, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, dan yang kedua, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Dan yang ketiga, setiap pemberi kerja wajib menghitung, memotong, dan melaporkan PPh pasal 21 karyawan. Keempat, CV Astri Label sebagai objek analisis memiliki 5 karyawan tetap. Dan yang kelima, analisis difokuskan pada karyawan atas nama Andi Irfan selaku Direktur Utama. Baik, sebelum memasuki data pajak maupun perhitungan pajak dan lain sebagainya, saya akan menjelaskan teori PPh pasal 21. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pasal 1 menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima maupun diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitra SH, sebagaimana dikutip dalam Ardiani dan Rendana tahun 2025, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Selanjutnya, menurut Langkedeng, sebagaimana dikutip dalam Maulina dan Fahriana di tahun 2025, PPh 21 yakni pajak atas penghasilan pribadi, badan usaha, dan badan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pasal 36 itu mengatur wajib pajak orang pribadi termasuk mereka yang membayar pasal PPh 21 atas sebagian penghasilan jika kewajiban perpajakan itu dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Nah, pajak ini itu mencakup upah, tunjangan, dan biaya terkait pekerjaan, layanan, atau jabatan. Dengan demikian, apabila orang yang menerima PPh ialah wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang wajib membayar pajak dalam negeri, maka dikenakan PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu nantinya akan dipungut apabila orang pribadi tersebut menerima penghasilan bukan merupakan BUT dan berstatus subjek pajak luar negeri. Dikutip dalam Direktorat Jenderal Pajak 2024, pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi atau PP 58 di tahun 2023. Aturan ini mengatur penyesuaian tarif pemotongan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Peraturan ini itu mencakupi pendapatan non-final yang diterima oleh wajib pajak individu dari pelaksanaan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan. Sebelum menghitung penghasilan bruto dan neto, selanjutnya kita akan mengetahui pengurang dan rumusnya. Langkah berikutnya adalah menghitung penghasilan neto. Untuk mendapatkan penghasilan neto, terdapat beberapa komponen pengurang yang diperbolehkan dalam perhitungan PPh pasal 21. Komponen pengurang yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan diberikan sebagai pengurang sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Rumus yang digunakan adalah 5% dikalikan penghasilan bruto. Komponen yang kedua adalah iuran pensiun. Iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh karyawan kepada dana pensiun yang telah disahkan pemerintah dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Untuk menghitungnya, iuran pensiun bulanan dikalikan 12 bulan sehingga diperolehkan jumlah iuran pensiun selama 1 tahun. Selanjutnya, komponen ketiga adalah iuran JHT atau jaminan hari tua. Sama seperti iuran pensiun, iuran JHT yang dibayarkan oleh pegawai juga dapat dijadikan pengurang. Perhitungannya yaitu dilakukan dengan mengalihkan iuran JHT bulanan dengan 12 bulan. Setelah semua komponen tersebut dihitung, total pengurangan diperoleh dengan menjumlahkan biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran JHT. Hasil total pengurangan inilah yang kemudian dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan neto yang akan digunakan dalam perhitungan PPh pasal 21 berikutnya.
Pada tahap ini, penghasilan bruto belum langsung dikenakan pajak, tetapi terlebih dahulu dikurangi dengan komponen pengurang yang diperbolehkan. Komponen tersebut terdiri dari biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal 6 juta per tahun, iuran pensiun, dan iuran JHT yang dibayarkan oleh karyawan. Setelah ketiga komponen tersebut dijumlahkan, diperolehkan total pengurangan yang kemudian dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan neto sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21. Baik, mari kita langsung lihat implementasi nyatanya pada perhitungan gaji karyawan. Pertama, mari kita lihat tabel rekapitulasi gaji per 1 bulan yang berwarna kuning. Di sini terdapat 5 orang karyawan aktif. Dalam konteks perpajakan yang sudah kita bahas tadi, komponen-komponen ini akan menjadi yang pertama ada penghasilan bruto, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transport, dan uang makan, di mana total gaji pokok bulanan perusahaan itu adalah sebesar 98 juta, dan tunjangan jabatan 25.500.000, tunjangan transport 5.460.000, dan uang makan 3.920.000 rupiah. Nah, yang kedua, premi yang dibayar pemberi kerja. Di sini perusahaan itu juga menanggung premi asuransi sebesar 2%, sebesar total 1.960.000, dan premi kematian 4% sebesar 3.920.000. Seperti yang kita tahu dalam teori tadi, premi yang dibayar oleh perusahaan ini nantinya akan menjadi unsur penambah penghasilan bruto karyawan saat dihitung PPh-nya. Next, kita bergeser ke tabel berikutnya, yaitu yang berwarna hijau merupakan rekapitulasi per 1 tahun. Nah, karena seperti dalam regulasi TR yang kita bahas tadi, tarif TR bulanan akan digunakan dari masa Januari hingga November. Namun pada masa pajak Desember kita harus menghitung ulang total penghasilan setahun secara utuh menggunakan tarif pasal 17 untuk melihat total pajak yang sebenarnya terutang. Nah, pada data tahunan ini, itu ada satu komponen yang penting, namun sifatnya itu tidak teratur, yaitu tunjangan hari raya dengan total alokasi perusahaan sebesar 61 juta. Nah, komponen THR ini nantinya akan digabungkan ke dalam total penghasilan bruto setahun, yang jika kita total secara keseluruhan, gaji pokok tahunannya menyentuh 1.176 juta. Nah, jadi data rekapitulasi gaji bulanan dan tahunan CV Astri Label ini nantinya akan menjadi pondasi kita untuk menentukan kategori TER apakah masuk ke kategori A, B, maupun C berdasarkan status PTKP masing-masing dari kelima karyawan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan data pajak karyawan CV Astri Label yang bernamakan Andi Irfan dengan jabatan Direktur Utama, jenis kelamin laki-laki, dan jenis karyawannya karyawan tetap. Untuk Bapak Andi Irfan memiliki status menikah dan memiliki 2 orang anak, bekerja pada CV Astri Label sebagai Direktur Utama dengan gaji pokok per bulan 35 juta dan tunjangannya 8 juta. Untuk transportnya ada 1.300.000, THR 30 juta, program jam satek premi asuransi 2% dan premi kematiannya 4%. Ditanggung perusahaan dari gaji pokok, program iuran pensiun 100.000 dan jaminan hari tua 200.000 per bulan. Baik, di sini ada gaji pokok di mana Bapak Andi Irfan memiliki gaji pokok sebesar 35 juta dan jam satek premi asuransi 2%-nya ada 700.000, untuk kematian 4% 1.400.000, dan untuk jabatan tunjangannya ada 8 juta. Untuk transport kendaraan ada 1.300.000 dan tunjangan hari raya nanti diisinya per tahun yaitu 30 juta. Untuk uang makan di sini ada 800.000. Untuk penghasilan brutonya semua ini dijumlahkan menjadi Rp4.200.000
500.000 dan untuk per tahunnya ada 35 juta disetahunkan, jadi setahun kan ada 12, berarti 12 M, jadi 420 juta. Dan untuk ke bawahnya sama, dikalikan dengan 12 bulan. Jika sudah, maka ditotalkan menjadi 596.400.000. Untuk biaya jabatan di sini ada 5%, yaitu 500. Berarti untuk disetahunkan 500 dikali 12 bulan ada 6 juta. Untuk iuran pensiun di sini ada 100.000, berarti 100.000 dikali 12 bulan ada 1.200.000. Dan untuk iuran jamin hari tua itu ada 200.000, berarti dikali 12 bulan ada 2.400.000. Untuk total per bulannya berarti dijumlahkan semua, yaitu ada 800.000, dan untuk per tahunnya ada 9.600.000. Untuk penghasilan neto, yaitu pengurangan antara hasil bruto dengan total pengurangan, yaitu ada 47.200.000 dikurangi 800.000, ada 46.400.000. Begitupun untuk yang 1 tahun. Ada 586.800.000. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai perhitungan PTKP dan PKP. Sebelum masuk ke angka perhitungannya, mari kita pahami dulu apa itu PTKP dan PKP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak sebagai bentuk jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi wajib pajak dan keluarganya. Sedangkan PKP atau penghasilan kena pajak adalah jumlah bersih penghasilan seseorang yang akan benar-benar dihitung pajaknya. Langsung saja kita ke Excel perhitungannya. Di sini kita akan memaparkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP status kawin 2 anak pada Bapak Andi Irfan. Di sini ada wajib pajak sebesar 4.500.000. Nilai ini adalah batas PTKP bulanan untuk diri pribadi wajib pajak yang berasal dari ketetapan undang-undang sebesar 54 juta per tahun yang apabila dibagi 12 bulan menjadi 4.500.000 per bulan. Lalu ada tanggungan istri dan kedua anak yang masing-masing nilainya sama, yaitu sebesar 375.000 per bulan, dan jika disetahunkan adalah 4.500.000. Maka total penghasilan tidak kena pajak atau PTKP Bapak Andi Irfan ini sebesar 5.625.000. Angka ini diperoleh dari penjumlahan wajib pajak dan tambahan tanggungan istri dan 2 anak.
yang jika disetahunkan sebesar 67.500.000. Lalu di sini PKP atau penghasilan kena pajaknya sebesar 47.775.000 per bulan. Ini didapatkan dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP yang jika disetahunkan sebesar 519.300.000 rupiah. Setelah penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp519.300.000 per tahun. PKP tersebut kemudian dihitung menggunakan tarif pajak progresif sesuai ketentuan PPh pasal 21. Pada lapisan pertama, penghasilan kena pajak sampai Rp60 juta dikenakan tarif 5%, sehingga menghasilkan pajak sebesar Rp3 juta. Selanjutnya, pada lapisan kedua dikenakan tarif 15% untuk menghasilkan kena pajak sampai Rp250 juta, sehingga menghasilkan pajak sebesar Rp30.500.000. Kemudian sisa penghasilan kena pajak sebesar Rp209.300.000 dikenakan tarif 25%, sehingga menghasilkan pajak sebesar Rp52.325.000. Berdasarkan seluruh perhitungan tersebut diperoleh total PPh pasal 21 terutang sebesar Rp92.825.000 per tahun. Jika dihitung per bulan, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp40.775.000 dengan PPh pasal 21 sebesar Rp2.038.750.000 per bulan. Di sini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban membayar PPh pasal 21 sebesar Rp92.825.000 dalam 1 tahun berdasarkan perhitungan tarif pajak progresif yang berlaku. Saya akan menjelaskan pengisian surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 pada 1 bulan. Formulir 1721 digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 yang telah dilakukan kepada karyawan selama 1 masa pajak atau 1 bulan. Pada bagian ini berisi informasi identifikasi jenis dan masa SPT yang dilaporkan, yaitu pada masa pajak diisi dengan 01 dan 2026, yaitu angka 01 menunjukkan bulan Januari dan 2026 adalah tahun pajak. Selanjutnya beri tanda silang pada kotak SPT normal karena pelaporan pertama untuk masa Januari 2026 bukan pembetulan. Selanjutnya jumlah lembar SPT termasuk lembaran yaitu sebanyak 01. Selanjutnya yaitu identitas pemotong NPWP 63240 886 strip 324 strip 0122 dengan nama CV Astri Labor. Alamat Jalan Raya Slawi, Purwokerto, nomor 45, Banjaran, Tegal. Dengan nomor telepon 023-600-1000. Selanjutnya yaitu objek pajak. Pada objek pajak, dari total 13 baris penerima penghasilan yang tersedia, CV Astri Label hanya mengisi baris ke-1, yaitu pegawai tetap, karena seluruh sumber daya manusianya berstatus pegawai tetap. Baris lainnya diisi tanda strip karena tidak ada atau nihil. Pada pegawai tetap, jumlah penerima penghasilan diisi 5 karena mencakup 5 orang pegawai tetap. Dan selanjutnya yaitu jumlah penghasilan bruto diambil dari total rekap gaji karyawan selama 1 bulan. Selanjutnya yaitu jumlah pajak dipotong diambil dari total pajak yang sudah diperhitungkan selama 1 bulan.
Jumlah penerima penghasilan dan jumlah penghasilan bruto serta jumlah pajak dipotong dimasukkan ke dalam angka 11, yaitu jumlah penjumlahan angka 1 sampai 10. Selanjutnya pada angka 15 PPh pasal 21 dan atau pasal 26 diisi dengan diisi dengan jumlah pajak yang dipotong, yaitu sebesar 5.277.750. Jadi pada masa bulan Januari 2026, CV Astri Label wajib menyetor PPh pasal 21 sebesar 5.277.750 dan tidak ada kelebihan setor yang dapat dikompensasikan karena ini adalah bulan perdana pelaporan tahun pajak 2026. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan pada surat pemberitahuan SPT 1721 tahunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengisian SPT 1721 masa pajak tahunan. Kita langsung saja untuk pengisiannya. Nah, langsung saja kita pada bagian pertama, yaitu masa pajak, yaitu dengan bulan dan tahun yang ingin dilaporkan. Format penulisannya adalah 2 digit bulan dan juga 4 digit tahun. Di sini kita menggunakan masa Desember pada tahun 2026. Nah, selanjutnya pada bagian H02 ini merupakan apakah SPT ini normal dan ataukah SPT ini pembetulan yang keberapa. Kita isikan karena ini merupakan SPT normal bukan pembetulan, kita silang pada bagian SPT normal. Next, jumlah lembar SPT termasuk lampiran kita isikan 02. Bagian objek pajak, di sini terdapat 4 kolom utama, yaitu kode objek pajak, jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan juga jumlah pajak yang dipotong. Nah, untuk CV Astri Label kita hanya baris 1 atau pegawai tetap yang terisi karena semua karyawan berstatus pegawai tetap. Karena jumlahnya terdapat 5 karyawan pegawai tetap, kita isikan 5. Nah, jumlah penghasilan bruto kita isi dengan jumlah total dari SPT masa bulanan Januari sampai dengan Desember. Kita isikan. Pada bagian tahun di sini ada gaji pokok ditambah dengan premi asuransi 2%, ditambah premi kematian 4%, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya, tunjangan transport, dan juga uang makan. Nah, di sini akan menghasilkan angka Rp1.726.120.000. Selanjutnya, pada jumlah pajak yang dipotong dihasilkan dari total PPh pasal 21 dalam 1 tahun pada setiap karyawan CV Astri Label. Di sini kita tambahkan satu persatu dari direktur utama, manajer produksi, dan lain sebagainya. Kita inputkan satu-satu ya teman-teman. Nah, di sini menghasilkan angka Rp207.391.000. Maka total penghasilan bruto seluruh pegawai selama 1 tahun itu adalah Rp1.726.120.000 dan juga total PPh pasal 21 yang telah dipotong yaitu sebanyak Rp207.391.000. Next, kita lihat juga bagian jumlah itu sudah sesuai. Nah, untuk kolom nomor 12 yaitu STP PPh pasal 21 itu diisi jika ada surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh KPP dalam tahun berjalan. Karena CV Astri Label tidak terdapat STP PPh pasal 21 itu maka kita kosongkan saja. Nextnya nomor 13, kolom nomor 13 kelebihan penyetoran PPh, masa pajaknya kita tandai dengan silang pada nomor angka 1 sampai dengan 11 itu menunjukkan masa Januari sampai dengan November. Oke, tahun kalendernya kita isi 2026. Untuk jumlahnya dihasilkan dari SPT 1721 bulanan. Di sini sebanyak 5.277.750 kita kalikan dengan 11 bulan. Nah, maka hasilnya Rp58.055.250. Maka PPh pasal 21-nya itu
akan berjumlah 149.335.750. Perlu diingat pada kolom B05 yaitu PPH pasal 21 itu CV Astri Label berarti masih memiliki kekurangan setor PPH pasal 21 sebesar 149.335.750 untuk masa Desember 2026. Kekurangan ini nantinya harus disetor ke kas negara melalui SSP atau billing sebelum batas waktu pembayaran. Maaf, penyetoran yaitu tanggal 10 Januari 2027. Untuk halaman 1 sudah selesai. Lanjut kita ke halaman 2. 1721 tahunan. Pada halaman 2 di sini ada NPWP pemotong yaitu CV Astri Label. Objek pajak finalnya kita kosongkan. Lampirannya kita isikan. Untuk masa pajak satu masa pajak itu kita isi 1 lembar. Pertanyaan dan tanda tangan pemotong di sini ditandatangani oleh Adi Irfan selaku Direktur Utama CV Astri Label. Sekian penjelasan pengisian formulir 1721 tahunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengisian formulir 1721A1 yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap. Formulir ini diterbitkan oleh CV Astri Label untuk karyawan bernama Andi Irfan selaku Direktur Utama untuk masa perolehan penghasilan bulan Januari hingga Desember 2026. Baik, langkah yang pertama yaitu mengisi nomor formulir. Yang pertama, mengisi formulir angka 1 yang artinya lembar ke-1, titik 1 yang artinya jenis formulir. Kemudian 12 yaitu masa pajak akhir yaitu bulan Desember atau bulan 12. Kemudian 26 yang menunjukkan tahun yaitu 2026. Kemudian kode 001 yang menunjukkan nomor urut formulir yang diterbitkan oleh pemotong. Selanjutnya yaitu masa perolehan penghasilan yaitu 1 yang artinya bulan Januari sampai 12 yang artinya bulan Desember. Selanjutnya yaitu pengisian identitas penerima penghasilan yang dipotong meliputi NPWP, NIK, nama, alamat, dan jenis kelamin dari Andi Irfan. Kemudian di sini ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Di sini status Andi Irfan yaitu menikah dan memiliki 2 orang anak. Nama jabatan diisi dengan nama Direktur Utama. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Kemudian pada bagian B ini, rincian penghasilan dan penghitungan PPH pasal 21 mencatat seluruh penghasilan bruto karyawan dalam setahun. Di sini ada kode objek pajak, kita pilih yang bagian 21 strip 100 strip 01 yang artinya Andi Irfan ini adalah pegawai tetap. Kemudian kita mengisi bagian 3 yaitu tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Kita isi berdasarkan data pajak yang telah kita hitung sebelumnya. Yang pertama ada tunjangan jabatan sebesar 96 juta, ditambah tunjangan transport sebesar 15.600.000 dan ditambah dengan uang makan sebesar 9.600.000. Totalnya yaitu 121.200.000. Selanjutnya mengisi bagian 5 yaitu premi asuransi yang dibayar ke pemberi kerja. Kita mengambil dari data pajak sebelumnya yaitu program Jam Sastek premi asuransi 2% dari gaji pokok sebesar 8.400.000 ditambah premi kematian 4% dari gaji pokok sebesar 16.800.000 yang totalnya yaitu 25.200.000. Kemudian di sini ada tentim, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR. Kita isi sebesar 30 juta. Kita mengambil dari tunjangan hari raya di data pajak. Kemudian jumlah penghasilan bruto ini adalah jumlah semua hasil yang telah kita masukkan tadi. Ini semua dijumlah dan totalnya ada 596.400.000. Selanjutnya pada bagian pengurangan ini ada biaya jabatan atau biaya pensiun. Kita ambil dari data pajak
yaitu sebesar 6 juta, yaitu biaya jabatan 5% dari total penghasilan bruto sebesar 6 juta. Lalu ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT, kita ambil juga dari data pajak, yaitu iuran pensiun ditambah iuran jaminan hari tua sebesar 3.600.000 yang kita total dan total pengurangannya sebesar 9.600.000. Lalu di sini ada jumlah penghasilan neto. Ini diambil dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan. Jadi jumlah penghasilan netonya sebesar 586.800.000. Kemudian di sini kita mengambil jumlah penghasilan neto di atasnya. Dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP kita ambil dari perhitungan data pajak sebelumnya, yaitu sebesar 67.500.000. Lalu penghasilan kena pajak disetahunkan dihitung dari jumlah neto dikurangi PTKP. Hasilnya yaitu 519.300.000. Kemudian ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak, kita ambil dari data pajak sebelumnya yang telah kita hitung, yaitu sebesar 92.825.000. Nilai ini diambil dari tarif pajak 5% dari PPh pasal 21, yaitu sebesar 3 juta, 15% sebesar 37.500.000 dan 25% sebesar 53.325.000 yang kita jumlahkan jadi sebesar 92.825.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang, ini adalah nilai yang kita ambil di sini. Dan yang harus dilunasi juga sama, kita ambil dari nilai 92.825.000. Kemudian ini adalah bagian akhir dari formulir ini, yaitu identitas penemotong. Yang meliputi NPWP, nama, tanggal, dan tanda tangan. Di sini NPWP tertulis adalah NPWP dari CV Astri Label. Kemudian formulir ini ditandatangani oleh Andi Irfan selaku Direktur Utama pada tanggal 28 April 2026. Sebagai bukti bahwa pemotongan PPh pasal 21 telah dilakukan dan dilunasi sesuai ketentuan yang berlaku. Saya akan menjelaskan cara pengisian formulir SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi 1770S atas nama Andi Irfan untuk tahun pajak 2026. Selanjutnya, wajib pajak mengisi bagian identitas. Data yang diisi meliputi NPWP, nama wajib pajak yaitu Andi Irfan, pekerjaan sebagai Direktur Utama, nomor telepon yang terdaftar, serta status pekerjaan kepala keluarga dengan 2 tanggungan atau K2. Maka di sini ada status kewajibannya, maka kita silang saja. Baik, selanjutnya masuk ke bagian A, yaitu penghasilan neto dalam negeri. Pada angka 1 diisi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp586.800.000 yang diperoleh dari bukti potongan formulir 1721A, yaitu yang di perhitungan kita isi sama dengan ini jumlah dari tahunan ya teman-teman. Baik, yang kedua yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya, yaitu kita kosongan saja karena di sini tidak ada. Yang ketiga juga kita kosongan saja. Kemudian dilakukan perhitungan jumlah penghasilan neto dengan menjumlahkan seluruh penghasilan yang diterima dari perhitungan tersebut. Diperoleh jumlah penghasilan neto sebesar Rp586.800.000. Nilai tersebut dicantumkan pada nomor 4. Kita copy saja dari atas ya, karena sama.
Yang kelima yaitu mengenai zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, tidak terdapat data sehingga diisi nihil saja, diisi kosong. Yang keenam yaitu tetap sebesar Rp586.800.000. Copy saja dari atas ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke bagian B, yaitu penghasilan kena pajak. Pada angka 7 diisi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP karena status wajib pajak adalah K2. Karena di sini ada penghasilan tidak kena pajak, karena di sini berarti di K-nya diisi angka 2. Selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak. Di sini yang nomor 7 kita isi yaitu dengan total sebesar Rp67.500.000. Kemudian penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi penghasilan neto. Setelah pengurangan zakat dengan PTKP, dari perhitungan tersebut diperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp519.300.000. Nilai tersebut dicantumkan pada nomor 8. Kita sama dengan perhitungan penghasilan kena pajak. Selanjutnya masuk ke bagian C, yaitu PPh terutang berdasarkan perhitungan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jumlah PPh terutang yang tercantum pada formulir adalah sebesar Rp92.825.000. Nilai tersebut diisi pada angka 9. Pada angka 10 mengenai pengambilan atau pengurangan PPh pasal 24 tidak terdapat data sehingga diisi nihil saja. Kita diisi kosongkan saja. Dengan demikian jumlah PPh terutang pada angka 11 tetap sebesar Rp92.825.000. Kita isi ya teman-teman. Kemudian dihitung PPh yang harus dibayar sendiri dengan cara mengurangkan jumlah PPh terutang dengan kredit pajak yang telah dipotong. Kita isi saja, terdapat dari perhitungan. Nah, hasil perhitungan menunjukkan nilai nihil, artinya seluruh pajak telah dipotong oleh perusahaan sehingga wajib pajak tidak memiliki kurangan pembayaran pajak. Pada angka 14 PPh yang dibayarkan sendiri, karena di sini tidak ada, maka kita kosongkan saja. Yang ke-15 jumlah kredit pajak juga kita kosongkan saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lampiran Andi Irfan, yaitu lampiran 1. Yang pertama di sini ada NPWP, nama wajib pajak Andi Irfan. Yang pertama yaitu bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya atau tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Yang pertama yaitu di sini ada bunga, di Andi Irfan tidak ada bunga, maka kita kosongkan saja. Dan selanjutnya juga royalti, di sini juga tidak ada itunya, berarti kita kosongkan saja. Sewa juga kosongkan. Ini dikosongkan semua ya teman-teman, karena tidak ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Bagian B yaitu penghasilan
penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama yaitu bantuan sumbangan atau hibah. Karena di sini tidak ada bantuan sumbangan atau hibahnya, maka kita kosongkan saja. Dan selanjutnya kita kosongkan saja semua. Bagian C yaitu daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lainnya dan PPh yang ditanggung pemerintah, yaitu di sini ada nama pemotongan pemungutan pajak yaitu CV Astri Label, dan juga NPWP pemotongan pemungutan pajak yaitu 63.240.8888.6 strip 324.0122 nomor 111226.001, tanggalnya yaitu tanggal 28/04/2026. Jenis pajak PPh pasal 21 yaitu 21, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut yaitu sebesar jumlah 92.825.000. Baik, di sini saya akan juga menjelaskan tentang lampiran yang nomor 2, Andi Irfan. Di sini ada NPWP sama juga yang pada lampiran nomor 1, NPWP nama wajib pajak yaitu Andi Irfan. Yang pertama yaitu bunga deposito tabungan diskontrol SPBI surat berharga negara. Karena itu tidak ada, maka kita kosongkan saja semuanya. Yang bagian B, harta pada akhir tahunan, yaitu di sini di Andi Irfan yaitu ada rumah tinggal dan mobil Toyota yang sebesar 1.500.000, sertifikat hak milik, dan juga 550.000 atas nama sendiri. Bagian C yaitu kewajiban hutang pada akhir tahun, kita tidak ada, maka kosongkan saja. Yang daftar susunan anggota keluarga yaitu Siti Alfiah dan Zaki Alfan dan juga Citra Alfan. Baik, terima kasih tentang penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan rekap. CV Astri Label memiliki 5 pegawai dengan total penghasilan bruto selama 1 tahun sebesar 1.726.120.000. Dari total penghasilan tersebut, perusahaan telah memotong PPh pasal 21 sebesar 207.391.000 sepanjang tahun 2026. Pada SPT masa bulanan Januari 2026, sebagai contoh bulan yang kami bahas, total pajak yang dipotong adalah 5.277.750. Sementara itu, pada SPT tahunan Desember 2026 terdapat kelebihan setor dari masa Januari hingga November sebesar 58.055.250 yang dikompensasikan, sehingga kekurangan setor yang masih harus dibayar adalah sebesar 149.335.750. Untuk kasus Bapak Andi Irfan, total PPh pasal 21 terutang secara tahunan dihitung dengan tarif progresif berdasarkan penghasilan kena pajak sebesar Rp519.300.000 dan Rp92.825.000 per tahun. Baik, di sini ada kesimpulan berdasarkan hasil analisis menyeluruh yang telah kelompok kami lakukan. Terdapat 3 kesimpulan utama yang dapat kami tarik dari studi kasus CV Astri Label ini. Pertama, perhitungan PPh pasal 21 dipengaruhi banyak variabel gaji pokok, tunjangan, iuran pensiun, premi BPJS, hingga status PTKP. Sekian besar penghasilan karyawan, sebesar pula pajak yang terutang. Kedua, biaya jabatan dan iuran wajib untuk mendapatkan penghasilan neto. Lalu progresif
pada kasus Bapak Andi Irfan, hasilnya adalah PPh terutang sebesar 92.825.000 per tahun. Ketiga, pelaporan SPT harus dilakukan tepat waktu dan akurat, mulai dari SPT masa bulanan, penerbitan bukti potong PPh 1721A1 hingga rekonsiliasi pada SPT tahunan Desember.